Semangat pagi, halo pelajar digital, apa kabar? Ibu harap kalian sehat-sehat semua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa ya, kita mulai berdoa dulu, agar segala hal yang kita pelajari dapat memberi manfaat. Amin. Sebelum kita mulai belajar, pastikan tempat belajar kalian nyaman dan tenang, serta jangan lupa ya, alat tulis yang diperlukan. Hari ini kita akan belajar di bab 1, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk membantu kita, mari pelajar digital perhatikan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran hari ini yang ada di layar. Baik, kita mulai belajarnya ya, supaya lebih semangat. Ibu iringkan dengan lagu Garuda Pancasila. Semoga dengan mendengarkan lagu ini sambil belajar, kita semakin bersemangat untuk mencintai Pancasila sebagai dasar negara. Insinyur Soekarno, yaitu proklamator kemerdekaan Indonesia, berkata, "Jangan sekali-sekali melupakan sejarah." Pernyataan tersebut lebih dikenal dengan singkatan jas merah. Tidak melupakan sejarah, perjuangan bangsa itu merupakan kewajiban seluruh warga negara sebagai bangsa Indonesia. Bila kita melupakan sejarah perjuangan bangsa, sama artinya dengan menghilangkan identitas bangsa Indonesia. Apa yang akan kita pelajari? Mari hari ini kita fokus pada bagian A, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Poin yang pertama, kita akan mencari tahu pembentukan BPUPKI. Pelajar digital, coba lihat gambar ini. Gambar ini adalah gambaran persidangan resmi BPUPKI. Pada 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah kedudukan Jepang. Hal ini terjadi setelah dilakukannya Perjanjian Kalijati. Perjanjian yang dilaksanakan di Kalijati, Subang, Jawa Barat tersebut menyatakan bahwa Belanda menyerah kepada Jepang dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pemerintah pendudukan Jepang mencoba menarik simpati bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama, karena pihak sekutu yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Sejak tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Pasifik terus terdesak, di mana pertahanan Jepang sudah mulai rapuh. Banyak kota di Indonesia diserbu oleh sekutu seperti Ambon, Makassar, Manado, dan Surabaya. Bahkan beberapa pulau di sekitar Irian, yaitu kini Papua, telah jatuh ke tangan sekutu. Pada 17 September 1944, Perdana Menteri Koiso dalam sidang istimewa Parlemen Jepang di Tokyo memperbolehkan daerah Hindia Timur atau Indonesia untuk merdeka. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, yaitu pemimpin militer di Jawa, berusaha meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan. Sebagai realisasinya, pada 1 Maret 1945 diumumkannya pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disingkat BPUPKI. Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Pada kesempatan itu terpilihlah Ketua BPUPKI yaitu Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Raciman Widyodiningrat yang merupakan seorang dokter dan anggota dari organisasi Budi Utomo. Untuk wakil ketua terpilihlah 2 orang. Yang pertama adalah
Rajen Panji Suroso, dan yang kedua adalah Ichibangase Yoshio yang merupakan orang Jepang. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang BPUPKI yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chow Sang-in, Jalan Penjambon 6, Jakarta. Kini lebih dikenal sebagai Gedung Pancasila dan menjadi bagian dari kompleks bangunan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam sidang ini membahas tentang dasar negara yang dipimpin sendiri oleh Ketua BPUPKI. Ketua BPUPKI selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Rumusan yang disampaikan memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Meskipun demikian, rumusan-rumusan tersebut tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Selain itu, rumusan tersebut juga didasari oleh sejarah, perjuangan, dan semangat nasionalisme. Kita lanjut, yang kedua adalah perumusan dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengajukan rumusannya tentang dasar negara. 3 rumusan dasar negara ini disampaikan secara berurutan. Yang pertama adalah Muhammad Yamin menjadi yang pertama mengusulkan rumusannya pada tanggal 29 Mei 1945 dalam pidatonya yang berjudul Asas dan Kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo pun menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Ia mengatakan bahwa negara Indonesia yang merdeka harus mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga, pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Ketua BPUPKI juga membentuk panitia kecil pada akhir persidangan resmi yang pertama. Tugasnya adalah mengumpulkan usulan para anggota. Ini adalah nama-nama yang terlibat di dalam panitia kecil. Ada beberapa usulan dari anggota yang harus dibahas, yaitu penentuan kapan Indonesia merdeka, dasar negaranya apa, bentuk negaranya, dan kepala negara, warga negara, daerah, agama, dan pembelaan serta keuangan. Selanjutnya di kantor besar Jawa Hokakai, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 orang anggota BPUPKI. Ini merupakan rapat tidak resmi karena hanya dihadiri oleh 38 orang saja. Hasilnya, panitia kecil ini kembali membentuk satu panitia kecil lagi yang terdiri dari 9 orang, yang biasa disebut sebagai panitia 9. Pada 22 Juni 1945 malam, Panitia 9 langsung mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Panitia 9 mencapai satu kesepakatan mengenai rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Rancangan tersebut oleh Soekarno diberi nama Mukadimah, sedangkan oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Adapun isi dari Piagam Jakarta adalah seperti ini. Panitia 9 melaporkan hasil rumusan negara pada saat sidang BPUPKI yang kedua ini. Selanjutnya, BPUPKI membentuk 3 kepanitiaan, yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Ekonomi, dan Panitia Bela Negara. Soekarno sendiri mengetuai Panitia Hukum Dasar, yaitu tugasnya membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Soekarno kemudian menyampaikan hasil kerja Panitia Hukum Dasar ini
pada tanggal 14 Juli 1945, di mana hasilnya berupa rancangan undang-undang yang terdiri atas 3 bagian, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Suasana sidang BPUPKI sendiri pun menegangkan. Selain karena pendapat yang beragam, tentu karena badan ini juga dibentuk oleh Jepang. Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia. Hal ini tentu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat Indonesia di dalam sendi kehidupan. Tapi yang perlu kita ingat bahwa kesengsaraan itu tidak menyurutkan semangat perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Berbagai upaya dilakukan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia dengan menyusun barisan dan bersatu padu mewujudkan kemerdekaan yang dicita-citakan. Baik pelajar digital, sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa minggu depan. Tetap semangat, salam merdeka belajar.